Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan renungan singkat dan kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan meminta hikmat-Nya supaya kita dimampukan untuk dapat memaknainya. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa, pada siang hari ini kami kembali hadir menghadap kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dan sapaan firman Tuhan ini dapat kami maknai dengan sungguh, sehingga di dalam perbuatan kami pun kami juga dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah kami maknai. Dan saat ini kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam pemaknaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, pada siang hari ini kita memiliki tema tak pandang bulu. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian di dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya, saudara-saudara, tentu setiap kita membutuhkan uang. Hidup butuh uang. Bahkan ada saja orang yang mau berbuat apa saja dalam hal ini sesuatu yang negatif untuk mendapatkan uang. Walaupun mungkin sikapnya, tindakannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan merugikan orang lain. Dia tidak peduli asalkan dia mendapatkan uang. Ya mungkin kita pernah mengalami hal ini, kita pernah berbuat hal ini, atau juga orang-orang di sekitar kita pernah melakukannya. Dan saat ini saudara-saudara, uang elektronik semakin berkembang. Ada berbagai macam jenis uang elektronik. Tentunya bagi sebagian orang, uang elektronik ini memudahkan, tetapi juga tentunya perlu berhati-hati. Nah, saudara-saudara, pemungut cukai ya saat itu juga identik dengan hal ini, yakni menarik uang dari orang-orang di sekitarnya, yang orang-orang yang memang bertanggung jawab untuk menyetor kepada dirinya. Nah, stigma negatif dari pemungut cukai, yang pertama, petugas pajak bisa menipu wajib pajak dengan menaikkan pajak untuk memperkaya dirinya sendiri, sehingga sering dicurigai sebagai orang yang tidak jujur. Jadi bukan pajak sesungguhnya, tapi ia menaiki lebih tinggi daripada pajak yang sesungguhnya. Poin yang kedua, orang Yahudi benci kepada para petugas pajak karena mereka bekerja bagi pihak asing, yakni orang-orang Roma, sehingga dianggap tidak setia pada bangsanya sendiri. Ya, saudara-saudara, hal ini terjadi di dalam kehidupan Matius. Tetapi Matius bertobat. Matius menyadari bahwa hal tersebut kurang baik ketika hal itu dilanjutkan di dalam hidupnya. Matius memutuskan, membuat keputusan di dalam dirinya untuk mengikut Yesus. Matius yang pemungut cukai itu maju terus mengikuti Yesus dan sungguh-sungguh menjadi muridnya. Ya bahkan mereka makan bersama-sama saudara-saudara, dikatakan di dalam Injil Matius. Nah, Allah dapat memanggil siapa saja untuk dapat menggunakan siapa saja untuk mencapai tujuannya. Walaupun orang-orang yang tadinya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun orang-orang yang tadinya mencelakai hidup orang lain. Tapi Tuhan bisa memanggil orang tersebut dan menggunakan orang tersebut untuk mencapai tujuan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memang mau merubah dirinya menjadi lebih baik dan menjadi lebih positif, jangan dicurigai ya, karena bisa saja itu adalah memang panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, karena Tuhan tak pandang bulu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukannya. Amin.